balapan. Balap liar. Terus kira-kira ini termasuk apa? Permasalahan sosial. Permasalahan sosial. Sesuai dengan pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Tadi ketika kamu berangkat sekolah, apa yang kalian lihat di sekitar rumah kalian? Sampah berserakan. Sampah berserakan. Terus Ya. apa? Pemukiman yang sangat padat, jalan bolong. Terus Banyak bangkai tikus. banyak bangkai tikus. Oke. Terus kecelakaan balap liar. Oke, bagus sekali. Argumen kalian sudah, berarti kalian sudah peka terhadap lingkungan sekitar. Kalian sudah paham lingkungan sekitar kalian itu bagaimana. Oke, kita akan membahas tentang permasalahan sosial yang ada di sekitar. Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid bisa menjelaskan dampak eksploitasi pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat. Tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab dan dampak kesenjangan sosial serta kemiskinan. Tujuan yang ketiga yaitu menganalisis pentingnya kesetaraan gender dengan argumen yang logis. Terus tujuan yang keempat yaitu kalian bisa mengevaluasi bentuk kenakalan remaja dan merumuskan solusinya. Bisa dipahami ya? Nah, ada 4 permasalahan sosial budaya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada eksploitasi. Ada eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Penggunaan yang berlebihan. Betul. Siapa namanya? Anindita. Ada lagi, apa itu eksploitasi? Ya, betul. Jadi eksploitasi itu pemanfaatan bisa lahan, di sumber daya alam yang berlebihan. Akibatnya apa kalau misalkan adanya eksploitasi? Habisnya sumber daya alam. Terus ada lagi, terjadi kelangkaan. Betul. Kalau eksploitasi pembangunan, contohnya apa kira-kira? Betul. Terlalu sering membangun gedung yang tidak penting. Akibatnya baik, emisi gas rumah kaca. Oke, terus apa? Udaranya panas karena tidak ada penyerapan air. Iya. Lanjut, kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan itu ketimpangan distribusi kekayaan antara kelompok masyarakat yang menimbulkan kemiskinan. Kemudian kesetaraan gender. Sebenarnya adanya ketidakadilan hak, akses dan peluang antara laki-laki dan perempuan. Padahal perempuan itu juga punya hak. Punya hak dalam berpartisipasi. Kemudian kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini perilaku yang menyimpang dari norma sosial dan dapat merugikan dirinya sendiri. Seperti tadi balap liar. Tadi Rafael bilang akibatnya banyak jalan yang bekas kecelakaan. Nanti kan mereka merugikan dirinya sendiri, ya kan? Oke, ini eksploitasi pembangunan. Menyebabnya karena ada tekanan pertumbuhan ekonomi, lemahnya regulasi, terus kesadaran lingkungan yang masih rendah. Dampaknya itu bisa membuat konflik sosial, terus merusak ekosistem. Kemudian apa lagi? Pencemaran air, tanah, dan udara. Ada yang ditanya
Kabupaten Malang terpaksa menikah sebelum lulus SMP. Temannya waktu SMP kelas 2 dan juga. Nah itu. Nah ini kenakalan remaja. Ayo siapa yang bisa nyebutkan apa saja kenakalan remaja yang ada di Malang? Cek gantian. Rizky. Masih kecil rokokan. Masih kecil perokokan. Masih kecil sepeda. Ayo coba itu. Sepeda apa ini? Motor. Motor. Jadi Tawuran, berantem, gimana? pergaulannya tidak tentu. Apa? Pergaulannya tidak tentu. Mabuk. Bullying. Judi. Membolos sekolah. Kebohongan. Balap liar. Oke. Kalian sudah pernah ya berarti kira-kira halo. Jadi banyak kenakalan remaja. Kira-kira kalian sebagai pelajar apa yang harus kalian lakukan? Melihat. Jangan sebagai remaja menonton. Jangan mendengar. Terus kalian sebagai pelajar, misalnya sampean gitu. Halo. Misalnya sampean, nanti kan kedepannya bakal ada kalian seperti itu. Kalian sebagai pelajar untuk mengatasi masalah itu bagaimana? Ingatkan memilih teman yang baik, Hah? Tidak FOMO, terus ya, menjadi teman yang baik. Halo? Di sini bagus. Jadi, terus kira-kira permasalahan tadi penyebabnya karena apa? Karena lingkungan, pengaruh teman sebaya, kurangnya bimbingan orang tua, kurang kasih sayang. Terus bisa nggak dipicu dengan karena media sosial? Jadi kalian harus bijak dalam bermedia sosial. Kali ini kita mau coba bedah sesuatu yang penting bagi tantangan sosial di negara berkembang. Biar lebih kebayang, kita akan lihat maksud konferensi dari seluruh Indonesia, yaitu coba deh kita mulai dengan pertanyaan. Apa sih sebenarnya garis patahan atau masalah sesungguhnya di masyarakat yang lagi membesar? Ini bukan soal menuntut masalah saja, tapi lebih ke gimana kita bisa menggaris benang merah. Mengapa penanganan ini sangat berbentuk, meskipun kadang tidak kelihatan. Oke, kita mulai dari topik pertama yang jujur aja cukup berat, yakni harga dari sebuah kemajuan. Kita akan lihat gimana eksploitasi dan ketimpangan itu sebenarnya dua sisi koin yang sama. Yang satu nyebabin yang lain. Jadi apa sih maksudnya eksploitasi pembangunan? Gampangnya nih, kita ngejar pertumbuhan ekonomi gila-gilaan sekarang, tapi biayanya itu ditanggung sama lingkungan dan masyarakat di masa depan. Ibaratnya kita ngutang ke generasi anak cucu kita. Dan kenapa ini bisa terjadi? Wah, ternyata pendorongnya banyak banget dan kompleks. Bukan salah satu pihak aja. Ada tekanan ekonomi biar negara cepat maju, ada permintaan gede dari pasar luar negeri, ditambah lagi regulasi pemerintah yang mungkin belum ketat. Dan yang paling penting, kadang kita sendiri sebagai masyarakat kurang sadar sama risikonya. Oke, biar nggak ngawal-ngawal, kita lihat dampaknya langsung di Malang. Ini beneran terjadi loh. Ribuan hektar sawah hilang jadi perumahan. Sungai Berantas yang jadi sumber kehidupan makin rusak. Dan yang paling ngeri, sumber air buat jutaan anak bisa terancam gara-gara hutan gundul. Ini harga mahal dari kemajuan tadi. Nah, dari eksploitasi kita pindah ke imbasnya yang paling nyata, ketimpangan. Coba lihat angka ini, 9,36%. Kelihatannya kecil,
Tapi ini artinya ada 26 juta orang di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. 26 juta. Itu bukan angka statistik aja, itu manusia. Skalanya benar-benar besar banget. Dan kalau kita zoom in lagi ke Malang, ketimpangan ini jadi makin jelas. Video tadi ada apa saja? Tantangan. Ibrahim. Tantangan sosial. Tantangan sosial. Terus permasalahan anak remaja saat ini, Rafael. Pembangunan yang berlebihan ini. Tidak. Ketidaksetaraan gender Rizky. Ada apa lagi di video? Ayo. Ada apa? Di video Ya, tadi kamu kan lihat video ya? ada anu Ada apa? pencemaran sungai. Pencemaran sungai. Apa lagi? Balap liar. Realita gender di lingkungan baik. Kelompok kamu sendiri gak apa ya? Terus udah ya? Konsentrasi. Ini apa ini? Sekat. Rizky. Sakit. Sekat. Sibuk. Sakit. Sheila Putri. Foto. Anak perumahan ini. Benar nih. Apa ini? Tugas kelompok. Tugas kelompok berapa? D. Sini nanti kasih anggotanya angka terus soalnya ditulis. Fotonya kasih. Ini kelompok apa? Kelompok A apa? Tentang apa? Eksploitasi.
B. Apa faktor ya boy? Nggak mau nak Bukan, Bu. Merah itu. Tak bisa siapa ya? Ikut hilang lu. Kalau hilang lu. Tuh. Konnya nih, Kon. Pelan. Sudah selesai. Ini tinggal di sini. Ya. Kalian, apa masalah yang paling dekat di lingkungan kalian? Rafael, terus apa lagi? Eksploitasi perumahan, apalagi masalah yang ada di dekat kita. Pergaulan bebas. Kira-kira apa yang kalian lakukan sebagai pelajar? Kira-kira apa yang kalian lakukan sebagai pelajar? Itu kalian isi di refleksi ya. Pelajar itu kan ada refleksi. Kalian isi di sini. Individu. Sekarang juga. Individu sekarang juga kalian refleksi. Bagaimana kalian menghadapi masalah? Kalian sebagai pelajar. Apa yang kalian hadapi? Masalahnya bagaimana? Di Magret itu kan juga ada refleksi. Iya. Kalian nggak HP? Individu nggak kelompok. Individu. Dua orang yang nggak? Di sini tugas refleksi. Nggak bawa HP, nanti diisi di rumah nanti. Fotonya nggak usah selfie kok. Anak takon. Sekian adik-adik.
kesenjangan sosial. Kita sebagai pelajar dalam menghadapi masalah itu bagaimana kira-kira? Harus bijak ya. Terus kalau kita bermain media sosial juga harus bijak karena kadang-kala permasalahan itu bisa diawali dari media sosial. Komennya harus hati-hati cara bicaranya. Ya. Terus apa lagi? Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya. Minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang uang. Ada di buku paket halaman 233. Kalian pelajari dulu di rumah ya. Oke, ada yang ditanyakan? Apa ini? Katanya kalau besok menunya uangnya apa? Ya. Nah itu dikasih uang beneran saya. Uang ya, nanti kita cetak uang sendiri. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.